di-upgrade lagi, dilihat apa yang menjadi kendala. Nah, hal-hal itu menurut orang hal yang biasa, hanya memenuhi berkas-berkas saja. Tapi ketika kita evaluasi, ketika kita bertanya ke orang-orang yang sudah lulus, ternyata itu hal yang sangat krusial dan itu sangat menentukan sekali lulus atau tidaknya kita dalam beasiswa ini. Kemudian wawancara juga teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang dipersiapkan. Nah, itu perlu teman-teman dalami dan pelajari. Alhamdulillah dalam kesempatan malam ini, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendalami hal-hal yang perlu kita pelajari lagi. Sehingga eh, teman-teman hadir di sini bukan hanya sekedar mendengar, tapi senantiasa ada ilmu baru, upgrade baru yang teman-teman dapat. Oke teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan, bisa langsung open mic. Oke teman-teman, ya sambil menunggu, eh, mungkin sekedar info, alhamdulillah teman-teman sekalian, biasanya Kak Zakir ya, beasiswa itu eh, dibuka dalam setahun satu kali ya Kak Zakir, Iya, satu satu kali. setahun satu Betul. kali. Makanya eh, perlu ada persiapan yang matang, teman-teman. Ini kan biasa di akhir tahun ya kira-kira ya dibuka. Nah itu teman-teman masih punya banyak waktu, punya banyak konsultasi ketika teman-teman masih bingung. Oh ternyata waktu saya bertanya itu tidak cukup malam ini. Nggak bisa konsultasi ke Kak Zakir. Oh iya, ada yang sudah mengangkat tangan. Siapa ini yang duluan ini? Voice of Kayaknya, Kalbu. Ya, amna. mungkin. Iya. Oh iya. Halo, cek. So- Terima Oke, kasih silakan. atas kesempatannya. Izin bertanya, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat. Yang pertama, itu terkait skor UKBI. Itu izin tanya Kak, kalau untuk S2 itu skor UKBI-nya kira-kira ada rentang nilainya. Terus, Kak, ini semua satu kali saja atau satu sekalian saja, Kak? Ya, sekalian saja, Amna. Oke, baik, selanjutnya kan disebutkan bahwa beasiswa ini untuk ongoing. Nah, kira-kira apakah bisa misalnya kita mendaftar dulu, terus sudah dapat LOA, terus kita meminta kepada kampus itu untuk menunggu menunggu untuk penerimaan beasiswa. Jadi ketika sudah mendapatkan LOA itu kalau misalnya di LPDP itu ada yang kalau tidak salah menunggu sampai ada dapat LOG, letter of letter of garansi, dan itu memulai perkuliahan kita. Apakah bisa seperti itu atau memang harus mahasiswa aktif yang sementara berkuliah? Berikutnya terkait rencana studi itu untuk penulisan proposal rencana studi itu dia seluas apa yang harus dicantumkan, rencana-rencana apa saja yang harus dicantumkan? Apakah sampai ke tingkatan S3 atau hanya sesuai dengan jenjang yang kita ambil? Berikutnya untuk surat rekomendasi, di sini saya dengar sedikit kalau sebanyak mungkin ya surat rekomendasi yang bisa kita cantumkan. Nah, untuk batasnya itu apakah ada batasnya dan untuk pemberi rekomendasi itu kira-kira dari pihak mana saja yang sekiranya bisa kita dapatkan surat rekomendasinya. Nah, berikutnya untuk sertifikat prestasi. Nah, untuk sertifikat prestasi ini, prestasi apa saja yang bisa dimasukkan? Apakah sebagai peserta dalam sebuah workshop itu juga termasuk atau sertifikat yang memang misalnya mendapatkan juara atau mendapatkan suatu penghargaan. Kalau misalnya hanya misalnya pernah mendapatkan buku terus ada eh, sertifikatnya, apakah itu juga termasuk sebuah prestasi atau tidak? Berikutnya, eh, tadi disampaikan terkait komponen pembiayaan itu karena saya dari Saintek, itu apakah bisa nanti kalau misalnya
melamar beasiswa unggulan ini, terus kita juga mencari sumber pendanaan lain untuk mengakomodasi penelitian kita nantinya. Terus terkait esai itu, kalau tidak salah saya baca, itu kita bisa menghasilkan produk yang bisa dibawa untuk kemajuan Indonesia. Nah, apakah produk ini harus berupa barang atau bisa kita menawarkan produk dalam bentuk jasa? Misalnya, keinginan saya nanti ketika mendapatkan beasiswa ini, saya ingin berkecimpung dalam dunia penelitian dan menjadi salah satu peneliti aktif di bidang kesehatan. Apakah itu bisa atau produk yang dimaksud berupa barang, misalnya menghasilkan eh, apa ya, aplikasi atau membuat makanan dalam bentuk kesehatan dan sebagainya. Terus eh, berikutnya terkait eh, batas studi. Apakah kalau misalnya kita melebihi batas kuliah, misalnya kalau magister 2 tahun, itu kalau misalnya lewat, apakah ada denda? Dan kalau misalnya IPK-nya juga kurang, apakah akan dicabut beasiswa yang diterima? Mungkin itu saja Kak, pertanyaan dari saya. Terima Ya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada banyak pertanyaan Kak Zakir. Itu langsung Kak Zakir mau jawab atau mau ada Oke, apa? Karena ada kita satu yang, tampung dulu kayaknya Kak Fikra. oh, Ini tampung MKA. dulu. Ya, agar lebih terinci. Oke, Iya, boleh, boleh. yang satunya lagi MKA. MK, Dengan ya user MK, MKA. Silakan Kak. ya silakan Kak. Kak, kalau suaranya nggak terganggu nggak ya? Soalnya lagi di luar Alhamdulillah Boleh, aman. boleh. Boleh boleh. Boleh, boleh. ya. Eh, ada pertanyaan juga yang sudah saya catat. Pertama, tadi disampaikan untuk surat keterangan aktif itu untuk mahasiswa ongoing gitu ya. Kemudian disampaikan juga kalau nggak boleh DVR. Nah, itu maksudnya bagaimana? Misal saat masa pendaftaran, itu kita sudah pegang LOE, tapi memang belum dimulai perkuliahan. Apa itu nanti dibilangnya kita ongoing atau mahasiswa baru? Sehingga kalau memang ongoing berarti apa kita harus cari surat keterangan aktif tersebut atau tidak perlu karena memang perkuliahannya belum dimulai begitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait itu Kak, surat rekomendasi. Untuk S2 itu surat rekomendasi berarti dari instansi sebelumnya ya. Tidak perlu minta rekomendasi dari dosen atau pihak yang berasal dari instansi yang dituju yang akan ditempati S2 itu kan ya. Ataupun memang begitu berarti barangkali yang paling aman mungkin siapa yang bisa diminta rekomendasi Kak. Supaya sama prodi gitu atau siapa pihak-pihak dari kampus sebelumnya yang itu siapa yang diminta rekomendasi. Kemudian sebentar dua lagi. Yang selanjutnya yaitu terkait sertifikat kejuaraan atau sertifikat yang bisa dilampirkan. Sertifikat itu apa ada masa aktifnya nggak? Maksudnya harus berapa tahun ke belakang yang bisa dilampirkan atau bebas saja begitu. Yang terakhir tadi disampaikan juga kalau di tahap terakhir nanti setelah dinyatakan lulus itu ada kayak semacam tanda tangan kontrak. Barangkali misal setelah tanda tangan kontrak eh, ada kemungkinan kami tidak dapat melanjutkan studi tersebut, apakah akan ada penaltinya atau kalaupun enggak, apakah ada skema tertentu yang sudah disampaikan, maksudnya yang sudah ada tertera di buklet atau yang sudah di batch sebelumnya begitu. Itu cukup pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah sudah ada dua penanya Kak Zakir. Eh, Mungkin langsung Kak Zakir mau jawab. Oke, Oke, saya siap. silakan Kak Zakir. Oke. Ya, baik. Mungkin dari
user MKA dulu tadi ya. Yang pertama dari pertanyaannya itu terkait dengan ini melampirkan surat aktif keterangan aktif kuliah ya untuk mahasiswa ongoing atau apa namanya at- apa tidak bisa defer ya. Nah, kategori ini rekan-rekan ketika yang dinamakan ongoing itu ya em, apa sedang jalan di apa namanya, semester 2 atau semester 3 ya. Kalau di semester satu itu masih termasuk mahasiswa baru ya. Jadi memang untuk melampirkan apa surat keterangan aktif itu untuk yang sudah jalan semester 2 dan atau di maksimal semester 3. Kalau di masih maba atau semester satu itu tidak perlu melampirkan surat keterangan aktif. Nah, yang persoalan differ itu ya semacam menunda gitu ya ketika teman-teman daftar di semester 3 atau misalnya di Agustus ini nih misalnya dibuka pendaftaran kan ini nggak bisa defer ya nggak bisa ditunda perkuliahannya teman-teman gitu ya. Pokoknya dari penyelenggara beasiswa unggulan itu harus sudah tahu bahwa teman-teman ketika mendaftar itu sudah akan aktif kuliah ketika apa namanya di semester yang sedang berjalan ya misalnya semester di Agustus ini kan semester satu misalnya kita masuk di semester satu. Nah, jadi ya mau tidak mau kita harus aktif gitu ya, harus sudah jalan sebagai mahasiswa teman-teman ya. Nah, karena memang apa persyaratan yang dibuat oleh penyelenggara seperti itu ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ada yang tembus gitu ya dengan apa namanya dengan melakukan penundaan gitu ya. Mungkin dengan mekanisme mekanisme yang diatur oleh kampus masing-masing gitu ya. Tapi karena sesuai dengan pedoman yang baru ya dari tahun 2024 itu sudah dicantumkan bahwa tidak bisa melakukan penundaan perkuliahan. Ya, jadi ketika teman-teman mendaftar harus sudah jalan gitu ya, harus sudah mulai aktif perkuliahannya. Jadi semester mendaftar sebagai maba ya sudah harus aktif perkuliahannya di semester satu gitu ya. Jadi itu untuk surat keterangan aktif ya hanya dikhususkan untuk ongoing yang jalan semester 2 atau yang maksimal sedang di semester 3. Kalau di semester satu ya tidak perlu melampirkan surat keterangan aktif, hanya LOA saja yang cukup ya. Oke, kemudian em, yang kedua ya dari rekan dengan akun MKA tadi ya. Surat rekomendasi untuk S2 itu kalau saya kan daftar dulu itu kan dari ongoing ya, di kategori ongoing ya. Jadi memang eh, apa rekomendasi yang saya gunakan itu dari instansi di mana saya berkuliah gitu ya. Kalau S1 berarti di kampus saya S1 ketika mendaftar ya dari penasihat akademik saya di S1 gitu ya. Kemudian yang sekarang di S2 saya berdaftar di semester 2 sedang jalan semester 2 maka uh, rekomendasinya saya minta dari uh, penasihat akademik sorry core prodi kemudian ada salah satu dosen yang sudah guru besar kemudian juga ada salah satu dosen pembimbing tesis jadi ada 3 orang. Nah, kalaupun kita masih semester satu gitu ya apa namanya dari pengalaman rekan-rekan kami yang awardi itu penerima yang lainnya dia teman Kak Fikran juga ya di Sulsel ya di Unhas. Kasusnya itu dia meminta rekomendasi dari kampus asal, ditambah juga ada rekomendasi dari kampus tujuan. Jadi dia lulus dari semester satu. Jadi bisa bisa ditambahkan gitu ya. Kalau kalau saya kan tidak lulus dulu karena hanya melampirkan satu rekomendasi hanya dari kampus asal. Nah, ketika dia tambah dengan rekomendasi dari kampus tujuan, misalnya sudah ada dosen yang kita kenal, atau kita coba pendekatan ya, Pak, saya dari prodi ini mahasiswa baru gitu ya, mau mendaftar ini, saya bisa minta rekomendasi dari Bapak atau tidak. Dan itu kan sebenarnya bermanfaat untuk pendekatan sebenarnya. Ya, meskipun mata kuliah belum mulai, tapi kita sudah mulai pendekatan dengan dosen kan itu sudah satu hal yang positif sebenarnya. Dan itu bisa dikomunikasikan ya untuk teman-teman yang butuh rekomendasi dari instansi tujuan ya supaya untuk memperkuat poin penilaian teman-teman ya bahkan kalau misalnya dari yang keluarkan itu rekomendasi dari kan atas nama siapa misalnya jabatannya um, wakil dekan misalnya atau dekan atau mungkin ada atas nama rektor juga itu bisa lebih kuat ya posisinya gitu ya jadi itu untuk surat rekomendasi teman-teman kalau yang semester satu menggunakan apa bisa menggunakan instansi dari rekomendasi dari instansi sebelumnya ditambah dengan rekomendasi dari instansi tujuan gitu ya. Kalau yang ongoing kan tidak perlu untuk meminta yang instansi sebelumnya. Kalau sekarang kan saya di semester 3 2
itu sudah jalan ya berarti hanya minta dari institusi yang sedang jalan saat ini, tidak perlu meminta untuk yang institusi sebelumnya. Yang ketiga, ada pertanyaan yang ketiga tadi, sertifikat prestasi ada masa aktifnya atau tidak. Nah, ini sebenarnya disesuaikan saja ya teman-teman ya. Nah, kalaupun ada yang paling terbaru ya tidak masalah dilampirkan. Karena memang itu bisa menjadi gambaran bahwa teman-teman memang saat ini masih terus berprogres untuk bagaimana aktif dalam kompetisi dan perlombaan. Kalau memang ujung-ujungnya atau mentoknya itu memang nggak ada gitu ya, yang yang baru misalnya ya tidak masalah lampirkan saja yang lama ya. Ya karena itu untuk menunjang juga ya, daripada teman-teman mengosongkan apa namanya formnya. Terakhir pertanyaan dari MKA juga ini ya tanda tangan kontrak persoalan penalti gitu ya kalau kita ketika nauzubillah gitu ya yang nggak bisa melanjutkan studi misalnya um, apa namanya uh, untuk apa penalti itu ya atau denda itu sebenarnya sudah diatur di pedoman rekan-rekan ya kalau memang dalam kondisi kita harus berhenti misalnya semester satu nih sudah menerima biaya misalnya sudah dibiayai kemudian dengan kondisi yang yang susah untuk melanjutkan studi misalnya dalam keadaan apa namanya eh, sakit dan seterusnya ya itu tidak perlu TGR ya yang TGR itu yang dicantumkan di pedoman adalah tukar ganti rugi ya yang harus mengembalikan 2 kali itu ada dicantumkan di pedoman rekan-rekan yang dengan catatan itu bagi yang melakukan pelanggaran ya pelanggaran dalam bentuk semacam apa namanya melakukan kriminal gitu ya yang hal-hal yang berkaitan dengan kriminal kemudian apa namanya eh seingat saya juga persoalan lulus gitu ya lulus CPNS itu sebenarnya diatur juga gitu ya. Nah, kalau memang lulus kemudian dia sudah menerima biaya biaya hidup dan lain sebagainya, kemudian dia lulus CPNS dan ketika suatu peraturan itu bertabrakan ya biasanya dia harus TGR gitu ya. Jadi dia harus merelakan karena kalau mungkin CPNS itu harus misalnya harus dia cuti dulu gitu, dan seterusnya ya. Biasanya kalau itu bisa dikomunikasikan ya sebenarnya ada beberapa kasus yang itu dikomunikasikan ya tapi sejauh ini memang dari penalti atau denda itu atau TGR yaitu paling banyak merujuk pada sanksi-sanksi yang memang pelanggaran pelanggaran yang semacam kriminalitas dan seterusnya itu ya untuk penalti. Nah, itu untuk pertanyaan dari MKA ya semoga bisa menjawab untuk yang AMNA. Yang satu pertama skor ya rekan-rekan skor UKBI. Skor UKBI itu standar untuk S2 di minimalnya kategori unggul sekitar 540 ya. Ya, ya. 578 sampai dengan 640 minimalnya. Lebih dari itu atau di kategori sangat unggul ya itu bisa lebih bagus gitu ya. Minimalnya di kategori unggul. Jadi 578 sampai 600-an. Itu untuk minimal skor UKBI S2. Dan bukan ya, iya S2 ya. Kalau S1 sorry, coba saya lihat kalau S1 kayaknya bisa lebih sedikit ya seingat saya. Nah, kalau S1 dia di kategori Madya. Jadi di 482 sampai dengan 577. Kalau untuk skor UKBI di S1 ya. S2 itu di 578 minimalnya. Oke, itu skor. Yang kedua LOA. Nah, em, kayaknya ini sudah sepakat dengan yang saya sampaikan tadi gitu ya. Ah, apa namanya? Kalau misalnya ada kebijakan, misalnya dari apa? Misalnya kampus sudah mulai aktif misalnya nih. Nah, kemudian pendaftaran pendaftaran ah, apa? Beasiswa sedang berlangsung juga. Kadang kita dilema ya, kita mau bayar SPP sementara juga pengumuman beasiswa kan belum ada gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kebijakan dari kampus misalnya memberikan keringanan kepada kita untuk menunggu pengumuman beasiswa ya, itu lebih bagus ya. Cuma karena pengalaman saya pribadi yang memang ya terlanjur untuk apa namanya sudah aktif di semester satu sudah bayar SPP dan seterusnya. Ya memang secara normalnya memang harus menjalani itu gitu ya. Tapi kalau memang ada kebijakan kampus yang misalnya ada kebijakan seperti ada penundaan
ya dalam hal untuk menunggu apa namanya pengumuman beasiswa gitu ya. Nah, ketika mungkin sudah ada pengumuman, misalnya kita dinyatakan lolos dan dari kebijakan oleh apa namanya oleh kampus itu kita juga bisa dinyatakan untuk aktif gitu ya. Nah, bisa saja seperti itu gitu ya. Jadi yang terpenting adalah bahwa kita sudah bisa aktif gitu ya, baik dengan tanpa kebijakan penundaan tadi atau dengan jalur normal gitu ya. Kita sudah daftar bayar SPP dan sudah. Kalau misalnya ada penundaan seperti kebijakan tadi kan misalnya ya misalnya belum bayar SPP gitu kan sudah terbit LOA, sudah lewat tes ya kita dinyatakan lulus. Nah, kan selanjutnya harus bayar SPP gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa dikomunikasikan ke kampus dan kampus bisa memberikan kebijakan untuk menunggu gitu ya. Apa namanya? Pengumuman beasiswa gitu ya. Itu bisa lebih bagus. Nah, yang ketiga, rencana studi. Rencana studi itu, kalau tadi pertanyaannya Amna, seluas apa ya sebenarnya rencana studi yang bisa kita buat? Uh, Kalau tadi formatnya, apa ya, tidak banyak-banyak ya, karena memang ada jumlah kata yang terbatas ya. Jadi memang tidak tidak banyak yang perlu dimasukkan ya. Setidaknya intinya intinya tadi yang saya sampaikan ya, baik latar belakang dan motivasi teman-teman melanjutkan studi gitu ya. Kemudian bidang studi, latar belakang bidang studi yang kita jalani, yang akan kita jalani. Misalnya di prodi S2 apa, akreditasinya fakultas, institusi di universitasnya apa, gelar yang akan diperoleh, kemudian SKS yang ditempuh. Nah, itu kan bisa kita cantumkan. Kemudian waktu pelaksanaan, mata kuliah yang akan ditempuh juga, sama rencana penelitian dan estimasi biaya. Terakhir itu poin terakhir di proposal bisa kita cantumkan rencana pasca studi. Nah, kebanyakan awardee melakukan atau mencantumkan hal yang seperti ini, gitu ya. Format-formatnya seperti itu, ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak ya. Yang lain ini hanya format-format yang mungkin bisa kita masukkan. Yang paling penting itu di latar belakang yang menurut saya paling krusial, karena itu sebagai dasar untuk penilaian bagi teman-teman. Oke, yang berikut surat rekomendasi. Secara batasnya sebenarnya tidak ada ya jumlah rekomendasi yang bisa kita lampirkan. Hanya saja pengalaman-pengalaman yang ada itu ya paling ada misalnya 3 sampai 4 pemberi rekomendasi mungkin saya tahu saya kalau pengalaman saya hanya 3 gitu ya. Kalau satu cuma satu bahkan cuma penelitian akademik. Nah, tapi karena melihat perkembangan sekarang gitu ya karena memang pengalaman dari award-award yang lain juga bahwa dengan melampirkan rekomendasi yang lebih misalnya kemudian dengan jabatan ya pemberi rekomendasi itu punya jabatan yang tinggi juga. Nah, itu bisa menjadi faktor kelulusan teman-teman. Nah, siapa pemberi rekomendasi itu bisa disesuaikan ya. Ketika teman-teman punya koneksi atau jejaring ke dekan atau ke jabatan yang lebih tinggi itu bisa lebih bagus untuk menguatkan poin penilaian untuk teman-teman. Gitu ya. Sertifikat prestasi, ya ini sebenarnya kan ditekankan ke kompetisi ya. Nah, kalau pada ujungnya memang tidak ada sama sekali misalnya gitu ya. Bisa teman-teman melampirkan semacam apa namanya? uh, Kalau tadi Amna sampaikan terkait ini ya, uh, sertifikat penulis buku misalnya itu bisa dimasukkan gitu ya. Bahkan mungkin penghargaan lain yang mungkin teman-teman uh, dapati ya, meskipun itu bukan kompetisi atau penghargaan yang lain yang teman-teman peroleh itu bisa dilampirkan juga gitu ya. Yang penting um, apa namanya jangan dikosongkan gitu ya. Dan kalaupun ada banyak prestasi, silakan masukkan prestasi yang memang menurut teman-teman itu paling tinggi derajatnya. Kalau kemarin kan kalau Kak Reko itu bilang ada kurasi misalnya ya. Ya, kalau memang teman-teman butuh kurasi ya silakan dikurasi di Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional ya. Nah, kalau di sini tidak wajib ya, kalau di BU tidak harus kurasi ya. Pokoknya menurut teman-teman sertifikat yang paling tinggi derajatnya itu bisa dimasukkan. Komponen biaya itu kan ada 3 ya. Ini pertanyaan berikut ya. Komponen biaya itu hanya 3 tadi, biaya hidup, biaya buku, dan biaya SPP atau UKT yang diberikan oleh uh, batch unggulan. Selain itu, komponen yang teman-teman bisa dapatkan ya, teman-teman bisa cari gitu ya. Yang penting jangan mendapatkan apa komponen biaya yang sama oleh pemberi beasiswa yang lain gitu ya. Misalnya ada yang memberikan juga biaya beasiswa pendidikan, misalnya membayar UKT itu nggak bisa teman-teman karena ada double funding. Yang bisa itu misalnya semacam magang itu bisa gitu ya, ataupun MSIB, ya MSIB ataupun PMM dan seterusnya itu sebenarnya bisa gitu ya. Kemudian atau
Kalau S2 misalnya ada hibah gitu ya, ada Bima gitu ya, ada hibah dikti dan seterusnya itu bisa ya, karena memang berbeda komponen pembiayaan. Di EBU itu tidak ada pembiayaan untuk riset ya, jadi memang bisa kita cari di luar, bahkan untuk dari swasta pun kalau ada ya tidak masalah. Oke, ya itu untuk komponen biaya. Dua terakhir, esai ya, esai terkait dengan produk yang bisa kita hasilkan itu sebenarnya tidak harus dalam bentuk prototipe ya sebenarnya ya. Nah, kalau tadi kan gambaran saya itu produk atau karya ya, berupa karya yang bisa kita hasilkan itu kan semacam uh, dampak sosial sebenarnya, ya, semacam literasi keuangan, ekonomi lingkungan, dan seterusnya yang itu bisa kita gaungkan atau bisa kita masifkan di lingkungan masyarakat. Ya, jadi tidak harus yang berbau prototipe gitu ya, tapi juga bisa berupa dampak sosial, kegiatan yang berdampak sosial yang bisa kita lakukan ya, semacam sosialisasi dan seterusnya itu bisa juga ya, yang penting dengan relevan dengan keilmuan teman-teman dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, terkait batas studi, em, kalau melebihi pengalaman-pengalaman awardee yang saya temui ya, teman-teman awardee ada yang juga melebihi batas waktu perkuliahan itu, ada yang sebenarnya tidak apa namanya, tidak ada TGR gitu ya, yang penting tetap melaporkan ketika sudah lulus misalnya, em, bisa melaporkan ya, kalau lulus nanti kan batas misalnya 2 tahun S2 misalnya, sudah lebih dari sampai 3 tahun misalnya. Yang penting tetap melaporkan hasil ijazah dan juga tesisnya misalnya gitu ya. Dan itu tidak tidak ada TGR saya tahu saya. Nah, nah adapun apa namanya, biaya yang disalurkan itu hanya sesuai dengan kontrak yang tertera. Ya, kalau misalnya kita lolos dari semester 1, misalnya di S2, berarti sampai dengan semester 4 yang dibiayai. Kalau kita lebih dari situ, berarti tidak dibiayai setelahnya, gitu ya. Begitupun S1, kalau kita di semester 8 sudah selesai pembiayaannya, kemudian masa studi kita masih lanjut, ya berarti kita bayar sendiri, gitu ya. Jadi tidak dibiayai oleh beasiswa unggulan. Oke. Nah, mungkin itu ya rekan-rekan yang bisa saya jawab ya dari Amna, juga dari MKA tadi juga ya, yang pertanyaan sudah disampaikan. Ada lagi yang kira-kira perlu dikonsultasikan? Mungkin masih ada lagi yang perlu dikonfirmasi. Ya, Kak, kembalikan ada Kak Fikri. user MK itu ada, mungkin Ada. ada yang mau disanggah atau mau ditanyakan. Baik Kak, terima kasih banyak. Tambah satu pertanyaan lagi Kak. Ini Silakan, kaitannya silakan. dengan biaya studi yang barusan disinggung sih. Mm-mm. Eh, Kalau biaya studi tadi yang dibilang kan yang diberikan adalah sesuai dengan masa yang Mm-mm. diterima. Nah, itu nanti Betul. skema pemberiannya ada apa langsung ke kampus? Maksudnya akan langsung Mm-mm. dibayarkan kampus atau ke kita, masuk ke rekening itu kita yang membayarkan gitu atau gimana? Iya. Termasuk yang biaya pemberian biaya yang lainnya yang bukan biaya studi. Itu skemanya seperti apa? Oke. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Oke, langsung saja ya. Kak MKA tadi yang menyampaikannya terkait pertanyaan eh penyaluran ya, bukan saya penyaluran biaya ke komponen biaya. Kalau untuk em, dulu itu di saya S1 itu penyalurannya semua langsung ke award dia, baik UKT, biaya hidup dan biaya buku itu disalurkan langsung ke penerima. Nah, berbeda dengan sekarang itu memang sudah diberlakukan penyalurannya itu untuk SPP langsung ke kampus gitu ya. Jadi memang dananya langsung ke kampus, kemudian sisanya biaya hidup dan biaya buku itu ditransfer atau disalurkan ke penerima masing-masing. Nah, adapun yang sudah terlanjur membayar SPP, kemudian dari beasiswa atau kementerian itu menyalurkan juga biaya ke atau UKT ke kampus, kan itu jadi double funding ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pengurusan reimburse kepada kampus untuk mencairkan SPP yang sudah dibayar. Kasusnya saya dulu di semester 3 seperti itu. Semuanya yang award yang lulus di ongoing semester 3 dikembalikan gitu ya, di reimburse dan SPP yang sudah mereka bayar gitu. Karena memang dari kementerian sudah membayar. Nah, karena kalau dulu kan semua dana itu dilimpahkan ke awardee atau ke penerima. Tapi sekarang itu sudah diberlakukan seperti LPDP juga ya. Atau setahu saya kebijakannya karena memang UKT langsung masuk ke
kampus gitu ya. Kalau ada yang sudah terlanjur membayar itu akan melakukan mekanisme pengembalian dana. Nah, seperti itu untuk penyaluran komponen biayanya, Kak. Mungkin itu ya. Ada lagi kira-kira? Tambahan dikit Kak. Oke, oke. Masih berhubungan dengan biaya sih, biaya sama Hmm. ini sih, benefit yang didapat. Kiranya etis nggak kalau kalau saya tanya besaran Hmm. uang Oh biaya hidup ya, misal yang diberikan? oh iya ya, betul betul. Nah ini juga bisa ya. Ini sebenarnya tidak masalah ya, karena memang untuk rasionalisasi pertimbangan teman-teman ketika mendaftar ya, apakah worth it di bidang saintek teman-teman atau memang kalau di sosum kan memang kalau saya ya worth it saja gitu ya, masih layak. Kalau S1 itu em, biaya hidup ya lupa saya. Satu itu satu tahapnya 12 ya, sekitaran 12 dulu. Kalau satu semester, ya. Satu semester dulu saya di S1 itu 12 juta, sekitaran 12 juta ya. Nah, kemudian di tahap 2 itu kan digabung ya, tahap 2 dan 3 digabung. Jadi sorry. Tahap 2 itu 2 semester digabung. Jadi dalam 1 tahun. Ya, jadi sekitar 24. Begitu juga di tahap 3 4 ya tahap 3 digabung juga gitu ya. Jadi semester ah, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6 7 juga digabung. Jadi 24 juga. Jadi satu semester itu sekitar 12. Nah, itu terbagi 1,4 biaya hidup per bulan. Kemudian 1 juta ya, seingat saya. 1 juta itu biaya buku selama 1 tahun. Nah, selebihnya itu biaya pendidikan. Nah, kalau S2 sekarang biaya hidupnya itu sudah naik ya. Kalau dulu S2 itu hanya 1,7. Sekarang 2 juta ya kalau biaya hidup. Jadi per bulan ya. Jadi biaya hidup S2 S3 itu sama, yang kurang kurang minusnya di beasiswa unggulan tuh ini ya, biayanya disamakan S2 dan S3 gitu ya. Jadi biaya hidupnya sama 2 juta per bulan. Biaya buku juga sama ya, seingat saya 1 juta. Kemudian em, biaya UKT itu disesuaikan dengan SPP masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau di total-total, karena saya cuma 2 semester ya, apa kalau yang ditransfer ke Aordi sekitaran 13 satu semester ya, 13-an juta satu semester. Kalau secara total ya dengan biaya SPP itu ya sekitar 40-an untuk S2 ya. Jadi mungkin terkesan sedikit gitu ya. Kalau misalnya mungkin lulus dari semester 1 bisa lebih banyak sebenarnya. Uh, tapi kalau mungkin kategori untuk teman-teman yang risetnya butuh butuh apa dana yang besar sudah agak kurang gitu ya. Nah makanya kalau memang ya rezeki kita gitu ya, rezeki teman-teman hanya apa brand apa namanya di beasiswa unggulan saja ya, apa namanya, saya pikir itu tetap ini ya, tetap apa namanya, kalau memang teman-teman bisa menjalani ya dengan kondisi seperti itu ya silakan saja. Tapi kalau memang mau mendaftar atau yang penting apa namanya, jangan sampai dengan alasan kita yang kurang rasional misalnya gitu ya justru muncul dengan denda-denda atau bisa menimbulkan TGR misalnya gitu ya, karena memang alasan kita yang kurang diterima dan seterusnya gitu ya. Karena kalau memang mengundurkan diri ya sebelum disalurkan gitu ya, dari sebelum menandatangani kontrak. Karena ada kasus junior saya juga ada yang misalnya lulus BU, kemudian dia sedang daftar LPDP masih tahap wawancara misalnya. Nah, dia harus memutuskan apakah akan melanjutkan di beasiswa unggulan atau um, lanjut ke tahap apa namanya wawancara LPDP. Nah, saat itu dia memutuskan untuk mengambil beasiswa unggulan gitu ya. Nah, karena mungkin menurut dia worth it untuk diambil misalnya. Ya itu ya, jadi mungkin disesuaikan saja ke MKA kalau memang dari background pendidikan gitu ya. Tidak apa namanya, saya pikir kalau sosum tidak terlalu ini ya. Kalau saintek kayak kalau memang dirasa cukupnya nanti diperkuat, kalau misalnya kurang bisa diperkuat di hibah penelitian ataupun pengabdian yang diterbitkan atau diberikan oleh Dikti biasa atau di apa namanya Kemendikti Saintek ya. Jadi bisa disesuaikan saja. Mungkin itu. Ada lagi kira-kira? Mungkin kita masih punya waktu. KMKA bagaimana? Ada lagi?
Ya, betul. Nyambung dari studi kasusnya adik kelasnya Mas tadi yang katanya dia Hmm, juga hmm, bersamaan mendaftar LPDP. Berarti sebenarnya memungkinkan ya Kak di suatu waktu dia, hmm, dia hmm. mendaftar di dua beasiswa yang berbeda ini. Kayaknya kan misal Hmm, kalau dilihat dari timelinenya kayaknya yang tahap iya, batch 2-nya LPDP kan berdekat-dekat ini akan buka iya, juga nih. betul. Barangkali untuk memperbanyak peluang kiranya bisa daftar keduanya berarti ya. Hmm. Nah, ya ini sebenarnya secara teknis dan panduan itu ada apa dalam lapangan itu bertentangan gitu ya. Nah, kalau di salah perpanduan itu sebenarnya karena ada surat pernyataan tuh ya. Surat pernyataan bahwa kita tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa gitu ya dari lembaga lain misalnya. Nah, sebenarnya ada di surat pernyataan. Tapi dalam beberapa kasus itu ada yang mendaftar gitu ya di berbarengan ya karena memang kayak ya mungkin sulit dideteksi juga sebenarnya gitu ya karena memang belum apa uh, jalan apa pendaftaran beasiswa unggulan sebenarnya sementara juga jalan untuk beasiswa LPDP ya secara praktik di lapangan sebenarnya tidak banyak apa ya tidak banyak yang ditemukan ya semacam kecuali sampai dengan penerima misalnya dia jadi double penerima sudah lulus LPDP kemudian kemudian dia mendapatkan dua-duanya misalnya gitu ya salah satunya harus dikorbankan gitu ya kalau misalnya dia tetap jalankan dua-duanya akan ada temuan misalnya nah itu rawan untuk TGR misalnya dia lulus LPDP dia juga lulus BU juga dan jalan dua-dua pembiayaan nah itu kan agak parah gitu ya nah bagaimanapun tetap ada data yang terintegrasi dengan kementerian kok di LPDP ini nama muncul gitu ya sebagai penerima tapi di beasiswa di Kemendikbudristek juga muncul nah itu kan akan disoroti oleh pemberi beasiswa. Nah, jangan sampai di dua-duanya justru digugurkan. Nah, tapi karena masih masa pendaftaran, secara teknis sebenarnya bisa saja teman-teman mendaftar beasiswa unggulan sambil mendaftar beasiswa yang lainnya gitu ya untuk memperbesar kemungkinan teman-teman bisa lulus beasiswa yang lainnya gitu ya. Nah, nanti memang kalau sudah ada pengumuman BU sudah lulus ya silakan teman-teman bisa menentukan ya atau kalau beasiswa yang lainnya sudah lulus ya silakan ditentukan masing-masing gitu ya. Jadi secara pendoman memang ada gitu ya. Tapi secara praktis apa namanya ada kasus yang bisa bisa seperti itu ya. Bahkan ada tiga malahan yang kasus junior saya itu. Cuma yang satu nggak lanjut ya. Maksudnya dia di tahap PMDSU dulu dia daftar PMDSU juga sampai dengan menghubungi promotor ya. Tapi setelah itu sudah tidak ada tindak lanjut ya. Makanya dia fokus di dua tadi gitu. Mungkin seperti itu ya. Ah, Ya, Masya Allah. Cukup panjang diskusi iya. sampai detail terkait Punten Pak, terakhir. soal. Ya, oke oke. Ya, Masih ada barangkali. ya terakhir. Ini bukan pertanyaan sih, lebih ke mungkin Ah, oke request oke. ke panitia Siap sama siap. ke penyelenggara. Barangkali nanti Hmm, misal sudah dibuka tahapan apa pemberkasannya diadain kelas itu kelas bimbingan gitu oke oke. buat proofread esai misal atau mock up interview gitu. Hmm. Oke Usul oke aja ya siap. Kak ya. Ah, Akan siap. sangat terbantu mungkin kami yang mau Hmm. apply. Iya siap Terima siap. kasih banyak Insya Kak Allah kami sebelumnya. oke. Kami coba tampung dulu ya teman-teman tadi first untuk tampung. Ya, kemarin juga sudah ada apa namanya request dari teman-teman di grup ya. Nah biasanya di LPDP ya semacam ada proofread essay, kemudian ada kayak mock up wawancara juga ya bisa ada seperti itu. Nanti insya Allah jika memungkinkan kami coba ada. Ya, terima kasih sarannya Kak MK. Kak Fikri gimana? Ada lagi? Masya Allah. Alhamdulillah, penjelasan kemudian pertanyaan dari para audiens itu alhamdulillah sampai detail udah dijawabkan sama Kak Zakir. Insya Allah apa yang disampaikan itu sudah ditulis kemudian dipersiapkan lagi dan semoga di tahun ini menjadi rezeki buat teman-teman sekalian. Insya Allah. Amin. Jangan lupa Insya Allah. senantiasa berdoa kemudian ikhtiar Insya Allah. Alhamdulillah sesuai dengan rundown yang dibagikan oleh teman-teman, alhamdulillah ini sudah lebih dan insya Allah eh, jadi semangat buat teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, eh, secara rundown insya Allah ada penyerahan sertifikat ya Kak, kepada pemateri. Nanti secara apa simbolis. Ya, nah alhamdulillah. eh,
Alhamdulillah, kami ucapkan syukur Zakar kepada Kak Zakir yang Alhamdulillah pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kami, kepada teman-teman sekalian secara terperinci. Bahkan beliau sempat tunjukkan terkait esainya, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya. Ini salah satu hal yang sangat berharga dan sangat untuk ketika teman-teman senantiasa belajar kemudian memahami, insya Allah teman-teman akan mempersiapkan hal-hal apa yang sudah disampaikan oleh Kak Zakir. Ya, konsepnya eh, penyerahan sertifikat bagaimana ya Kak Arani? Oke, Ini baik. ya, Terima kasih ya Kak Zakir. Jadi sertifikat ini diberikan kepada Kak Zakir Yusuf Bala, sarjana ekonomi sebagai pemateri dalam acara webinar scholarship series kelima dengan insya tema Allah. beasiswa unggulan persiapan administrasi hingga wawancara yang insya Allah dilaksanakan oleh Study Per Center pada tanggal 10 Juni 2025 tertanda Ketua Study Per Center. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Dan itulah penyerahan sertifikat kepada Kak Zakir. Alhamdulillah, syukur untuk hari kepada teman-teman sekalian. Sebelum itu ada sesi foto bersama yang mungkin teman-teman sekalian yang di Zoom bisa mungkin atau buka kamera, ya kita foto, ya kan? Nanti teman-teman tim IT yang akan dokumentasi. Ya, ayo teman-teman. Oke, teman-teman diharapin silakan mengaktifkan kameranya dari Kak siapa nih tadi nih? Kak Ozi, and then Kak Fadila, Gila. Amna, Mbak Fadilan Nur Anissa, apa nih? Siapa aja nih yang bisa open? Bukan ya? Ya. Oke, thank you. Kak Amna mau on cam Kak Amna sama Kak Fadila bisa dibantu konfirmasinya? Oke, saya hitung sampai 3 ya. Bisa diberikan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Oke, Insya Allah dengan rundown acara terakhir dokumentasi, Insya Allah kegiatan pada malam hari ini sudah selesai. Sedikit memberikan gambaran teman-teman sekalian, Insya Allah apa yang disampaikan tadi sudah menjadi eh, pelajaran, kemudian bekal buat kita untuk persiapan. Apalagi untuk beasiswa unggulan ini masih punya banyak waktu teman-teman sekalian. Insya Allah dengan waktu yang ada ini kita maksimalkan, kemudian kita ikhtiarkan, bisa kita sudah kita buat, kita revisi lagi, kita buat lagi sehingga bisa menjadi esai yang maksimal. Dan ketika reviewer baca itu tertarik dengan esai yang kita buat, dengan target-target, kemudian pencapaian-pencapaian yang kita buat, insya Allah itu menjadi alasan mereka sehingga memilih kita untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian persyaratan-persyaratan lain yang perlu kita persiapkan. Seperti itu. Sedikit menginfokan teman-teman sekalian, insya Allah dari Studiverse bekerjasama dengan lembaga-lembaga mengumpulkan donasi kepalestinaan. Insya Allah ini salah satu bentuk amal jariah kita bahwasanya kita ketahui bahwasanya di akhir nanti kita akan senantiasa ditanyakan terkait dengan kontribusi kita untuk Palestina. Insya Allah dengan kontribusi sedikit ini itu bisa menjadi pertanggungjawaban kita di Palestina. Kemudian kalau kita tidak bisa berkontribusi dalam uang, insya Allah dengan siar-siar media yang kita punya. Mungkin teman-teman yang aktif di media sosial, di Facebook, kemudian di IG atau di WhatsApp, itu senantiasa kita eh, gaungkan terkait dengan kepalestinaan. Insya Allah kita bekerjasama dengan KNRP juga. Dan insya Allah eh,
kontribusinya teman-teman itu bisa menjadi wasilah kebaikan. Dan bisa jadi dengan kebaikan yang teman-teman berikan, itu bisa menjadi eh, Allah lipat gandakan melalui beasiswa yang teman-teman terima. Nah, sedikit menginfokan juga teman-teman sekalian, insya Allah di tanggal 14 Juni itu kami melanjutkan terkait dengan eh, 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 mengunduh materi yang akan memaparkan terkait dengan infokan terkait dengan beasiswa Bappenas. Soal teman-teman yang di sini yang pejuang beasiswa, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengikuti jejak-jejak kakak-kakak yang sudah mendapatkan beasiswa. Siapa tahu dengan beasiswa kita ikuti itu bisa menjadi oh ternyata beasiswa ini cocok dengan saya dengan berkas-berkas saya dan bisa menjadi peluang buat teman-teman sekalian. Ya, insya Allah teman-teman itu dari saya. Insya Allah pertemuan kita ini, insya Allah ketika kita senantiasa tulus berharap untuk mendapatkan ilmu, mengosongkan semua pikiran kita, insya Allah apa yang kita dapat, insya Allah Allah akan kabulkan sesuai dengan ikhtiar dan kemampuan kita. Ya, itu dari saya teman-teman. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur teman-teman, eh, teman-teman panitia yang sudah Ya, hadir juga, terima kasih materi Kak juga, Fikran. insya Allah Terima kasih teman-teman. juga Izin live studinya. ya. Ya.